You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every Suami, anak bapak siapa namanya? Tanya Ken dengan raut wajah yang terlihat sangat terkejut. Ravendra menggelengkan kepalanya ke arah mertuanya itu, agar tidak membocorkan rahasia yang telah mereka jaga selama ini. Namun, karena Pak Yadi tidak tahu maksud Ravendra menggelengkan kepalanya itu apa, jadinya membuat Ken ikut menatap ke arah Ravendra dengan tatapan yang tajam. Ravendra menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal. Pak, dia teman Raven di sekolah. Ravendra berharap jika penjelasannya itu membuat Pak Yadi mengerti, jika tidak seharusnya dia menceritakan rahasia itu kepada Ken. Karena dia sangat tahu sekali sifat temannya itu yang sangat sulit menjaga rahasia. Mulutnya sangat susah dikendalikan saat sedang berbicara. Oh ya, bagus dong. Berarti kalian saling kenal, tanya Pak Yadi. Iya. Jadi siapa nama anak bapak itu? Tanya Ken lagi karena dia sudah sangat penasaran. Kiara, jawab Pak Yadi tersenyum. Bagaikan disambar petir di cuaca yang terang benderang. Membuat Ken hampir pingsan karena kenyataan itu. Jadi Ravendra sudah menikah sama Kiara. Sejak kapan, Pak? Ravendra menepuk jidatnya karena merasa jika usahanya selama ini bakalan sia-sia. Dia tidak tahu lagi apa yang akan terjadi jika semua ini diketahui oleh satu sekolah. Dia tidak menginginkan jika Kiara terbebani dan menjadi murung setiap harinya karena pastinya akan dikep hamil di luar nikah. Karena menikah terlalu cepat. Sejak kapan ya? Udah lama. 6 bulan yang lalu. Jelas Pak Yadi. Udahlah mampus. Nggak tertolong lagi. Batin Ravendra. Dia langsung duduk lemas di atas kursi. Wah gila ya lo Rav. Nggak pernah cerita sama gue kalau lo udah nikah. Hah. Kalian pacaran aja baru 4 bulan kan? Jadi waktu Kiara pindah ke Pancadharma, dia udah jadi istri lo? Tanya Ken serius. Tapi bapak percaya sama kamu nak Ken. Jangan beritahukan soal ini kepada siapapun ya. Tolong jaga rahasia ini. Dan juga bapak minta, jika kamu kenal dengan Kiara, jangan pernah beritahukan soal ibunya. Pinta Pak Yadi. Pak, Ken nggak akan bisa jaga rahasia. Kenapa bapak harus ceritakan semua sama anak itu? Tanya Ravendra yang mulai tidak bisa mengondisikan perasaannya saat ini. Gila ya lo. Nggak ngangka gue. Kiara bukan korban lo kan? Tanya Ken menuduh. Ravendra berdiri dan langsung menoyor kepala Ken. Ya enggak lah. Kami dijodohin. Tenang aja Pak, aku bisa jaga rahasia kok. Ujar Ken lembut walaupun banyak pertanyaan yang berputar di pikirannya. Ken langsung menarik Ravendra untuk keluar dari ruangan tersebut dengan kasar. Dan langsung melepaskannya saat mereka telah sampai di depan ruangan tersebut. Lo serius kan? Kiara nggak hamil di luar nikah makanya kalian menikah? Tanya Ken. Ya enggak lah. Otak lo kotor banget. Lo kira gue cowok kayak gitu apa? Awalnya emang kami nikah karena perjodohan. Dan juga nggak ada perasaan sama sekali. Entah kenapa seiring berjalannya waktu, perasaan gue tulus sama Kiara. Kini gantian Ravendra yang memegang kerah baju Ken kuat. Kalau berita ini bocor ke anak-anak lainnya, abis lo gue buat. Cek. Iya gue percaya sama lo. Tenang aja gue juga lagi nggak minat untuk cari masalah. Nggak tahu nanti kalau kondisi gue udah baikan. Ujar Ken. Dia langsung berjalan meninggalkan Ravendra. Membuat lelaki itu membulatkan matanya dan mengejarnya. 2 minggu kemudian, keadaan telah membaik. Bahkan Ken yang sudah libur selama kurang lebih 2 minggu tersebut, kini telah masuk kembali ke sekolah. Membuat Haikal yang melihatnya langsung berlari ke arah Ken dengan gembira. Dia meloncat ke arah Ken dan melingkarkan tangannya di leher lelaki itu, sedangkan kakinya melingkar di pinggang milik Ken. Ken menoyor kepala Haikal dan memaksanya melepaskan pelukannya itu. Cek, lepaskan sialan. Gue rindu sama lo besti. Teriak Haikal yang tidak ingin melepaskannya. Semua siswa-siswi yang melihat mereka menertawakannya. Di, homo ya. Kakek lo homo. Ketus Ken tidak terima. Mariani, lo beneran suka sama cowok? Tanya siswa lain. Iya. Gue suka sama lo. Awas aja nggak lo balas perasaan gue ya. Ketus Ken. Dih najis. Amit-amit jabang babu. Lo babu sekolah. Jawab Ken. Kepada lelaki yang anggota OSIS tersebut.
Turun anjir. Gue geli. Ujar Ken kepada Haikal. Ogah. Ken langsung memaksa lepas tubuh Haikal. Hingga lelaki itu terjatuh dan meringis kesakitan dan mengumpat. Bokong gue langsung tepos sialan. Ravendra dan Kiara yang baru saja datang langsung menghampiri dua lelaki tersebut. Ken langsung melirik ke arah mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Kiara merasa tidak nyaman karena dia telah diberitahu oleh Ravendra jika Ken mengetahui rahasia pernikahan mereka. Dia hanya takut jika Ken berpikiran buruk dan menyebarkannya kepada semua orang. Terlebih lagi tatapan Ken saat ini sangat membuatnya semakin khawatir dan tidak nyaman. Ken berlalu begitu saja meninggalkan mereka semua, membuat Kiara dan Ravendra saling menatap sedangkan Haikal mengejarnya. Mas, Kak Ken kayaknya nggak suka sama kita karena tahu rahasia itu. Pasti dia lagi berpikiran yang enggak-enggak tentang kita. Ujar Kiara lesu. Enggak, kamu tenang aja ya. Nanti Mas bicara sama Ken. Kamu jangan khawatir ya. Mas lebih paham Ken gimana. Dia mungkin masih belum bisa seceria sebelumnya. Karena mamanya belum lama ini pergi kan. Jelas Ravendra dengan lembut. Kiara menganggukkan kepalanya. Ya udah kalau gitu Kiara ke kelas dulu ya. Wanita itu melambaikan tangannya dan Ravendra membalasnya. Menatap langkah Kiara hingga wanita itu masuk ke dalam kelas. Ken, lo kenapa sih diam aja? Tanya Haikal putus asa. Karena sudah berbagai cara dia lakukan untuk membuat Ken kembali ke setelan pabrik. Oh gue punya usul. Gimana kalau hari ini kita bolos dan pergi ke warung nggak jelas itu? Lo luapkan semua emosi lo di sana. Gimana? Usul Haikal. Ken menaikkan satu alisnya dan langsung berdiri meninggalkan Haikal. Membuat Haikal berdeci kesal. Woi, malah pergi lagi. Lo tadi bilang apa? Ya ayo, ketus Ken. Kalian mau kemana? Tanya Ravendra yang baru saja datang. Udah ayo lo ikut aja. Haikal menarik tangan Ravendra untuk ikut bersama mereka. Sesampainya di warung ini, membuat Ravendra mengerutkan keningnya. Karena terlihat sangat tidak ramah sekali penjualnya. Pak pesan kopi 3, ujar Ravendra. Nggak utang kan? Kalau mau utang pulang aja. Wajah kalian tampang-tampang orang miskin. Ujar penjual tersebut dengan emosi yang tinggi. Cek, sialan. Apa lo bilang? Tanya Ravendra emosi. Dia langsung maju ingin menghajar penjualnya. Namun ditahan oleh Haikal. Brak. Suara gebrakan meja sangat kuat membuat semuanya terdiam dan terfokus kepada Ken. Kopi 3. Sekarang buatkan kalau nggak mau warung ini kubakar. Iya siap. Silahkan duduk ya mas. Nanti aku antarkan ke mejanya. Jawab penjualnya ramah. Ravendra dibuat tercengang sama keadaan ini. Dia menatap Haikal dengan tatapan yang sulit diartikan. Sedangkan Haikal hanya menaikkan bahunya. Ya seperti itulah. Kini mereka duduk di meja kursi mereka. Dan Haikal menepuk pundak Ravendra. Lihat itu. Slogannya. Ravendra langsung menatap ke arah yang Haikal tunjuk. Warung macam apa kayak gini? Entahlah. Mungkin penjualnya darah rendah. Jadi harus dimaki-maki biar naik darahnya. Sahut Haikal ngasal. Woi. Lama laginya. Apa kerja kalian? Nggak bisa lebih cepat. Gue udah lapar. Teriak pembeli lainnya. Membuat mereka bertiga terkejut dan langsung menatap ke arah lelaki yang baru saja berteriak dengan emosi itu. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall